Minasan konnichiwa, hajime mashite. Watashi no namae wa Frida Natasha desu. Watashi wa Indonesia no Jimahi kara kimashita. Watashi wa 12 nensei desu. Yoroshiku onegai shimasu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali tentang materi di LKPD 10, yaitu Korewa Watashi no hon desu. Nah, yang akan dibahas kali ini terbagi menjadi dua, yaitu kosakata profesi atau pekerjaan dalam berbagai bidang dan pola kalimat untuk mengungkapkan profesi atau pekerjaan. Selamat menyaksikan. Pertama, kosakata pekerjaan dan profesi dalam bahasa Jepang. Pekerjaan atau profesi di bidang media. Jurnalisto atau jurnalis. Kisha atau wartawan. Shinbun kisha atau wartawan koran. Henshūsa atau editor. Writer atau penulis. Shashinka atau fotografer. Announcer atau penyiar. Reporter atau reporter. Eiga kantoku atau sutradara film. Haiyu, aktor atau aktris. Danyu atau aktor. Joyu atau aktris. Seiyu atau pengisi suara. Kashu atau penyanyi. Aidoru atau idola. Talento atau penampil TV. Genojin atau penampil TV. Artisto atau artis. Modelu atau model. Shikai atau pembawa acara. Desuku joki atau disc joki. Komedian atau komedian. Lalu ada pekerjaan atau profesi di bidang teknologi dan kreatif. Engineer atau teknisi. Shizutemu engineer atau teknisi perangkat lunak. Programmer atau pemrogram. Gijutsusha atau insinyur. Web designer atau perancang web. Mangaka atau komikus. Animator atau animator. Illustrator atau ilustrator. Desainer atau desainer. Biyoshi atau penata rambut. Nailist atau nailist. Hair designer atau perancang rambut. Fashion designer, perancang busana. Kenchikuka atau arsitek. Geijutsuka atau seniman. Artisuto atau artis. Gaka atau pelukis. Saka atau pengarang. Shousetsuka atau novelis. Sakyokuka atau komponis. Ongakuka atau musisi. Lalu selanjutnya ada pekerjaan atau profesi di bidang kenegaraan. Daitorio atau presiden. Shusho atau perdana menteri. Daijin atau menteri. Kokaigin atau anggota parlemen. Shikaigin atau anggota parlemen daerah. Chiji atau gubernur. Shicho atau wali kota. Seijika atau politikus. Kanryo atau birokrat. Taisi atau duta besar. Gaikokan atau diploma. Komuin atau pegawai negeri. Gunjin atau tentara. Jiekan atau tentara pasukan bela diri. Shoboshi atau pemadam kebakaran. Keisatsukan atau petugas polisi. Keikan atau petugas polisi. Saibankan atau hakim. Kenji atau jaksa. Bengoshi atau pengacara. Lalu pekerjaan atau profesi di bidang pendidikan dan akademi. Sensei atau panggilan untuk guru.
Kyoshi atau guru, koshi atau dosen pengajar, kyoju atau profesor, hoikushi atau pengasuh anak, kenkyusha atau peneliti, kagakusha atau ilmuwan sains. Selanjutnya, pekerjaan atau profesi di bidang bisnis. Keisha atau pengusaha, shacho atau kepala kantor, bucho atau kepala bagian, kacho atau kepala seksi, kaikeishi atau akuntan, zeirishi atau konsultan pajak, kaisain atau karyawan kantor. Lalu ada pekerjaan atau profesi di bidang kedokteran. Isha atau dokter, ishi atau dokter bersertifikat, kangoshi atau perawat, gekai atau dokter bedah, naikai atau dokter penyakit dalam, shikai atau dokter gigi, gankai atau dokter mata, jui atau dokter hewan, yakuzaishi atau apoteker, kangoshi atau pengasuh jompo, kaigo fukushishi atau pengasuh bersertifikat. Yang terakhir, ada kategori dalam bidang pekerjaan. Shigoto atau pekerjaan, shokugyo atau profesi, shufu atau ibu rumah tangga, shain atau karyawan, seishain atau karyawan tetap, keiyaku shain atau karyawan kontrak, hanen shain atau karyawan kontrak outsource, arubaito atau pekerja paruh waktu, staffu atau staf, mushoku atau pengangguran, puro atau profesional, amuchua atau amatir, kakari atau petugas, senmon atau keahlian. Yang kedua, ada pola kalimat menyatakan profesi atau pekerjaan. Pola pertama, watashi wa ditambah profesi atau pekerjaan ditambah des, artinya saya adalah profesi atau pekerjaan. Contoh, watashi wa isa desu, artinya saya adalah dokter. Pola kedua, watashi wa ditambah profesi atau pekerjaan ditambah oshiteimasu, artinya saya bekerja sebagai profesi atau pekerjaan. Untuk contoh pertama, watashi wa kenchiku ka oshiteimasu, artinya saya bekerja sebagai arsitek. Lalu contoh kedua, watashi wa kenji oshiteimasu, artinya saya bekerja sebagai jaksa. Hai minasan, gimana penjelasan sebelumnya? Cukup dimengerti kan? Kesimpulannya, pada bab ini kita dituntut untuk bisa mengungkapkan profesi atau pekerjaan yang kita lakukan dengan menggunakan bahasa Jepang. Di sini saya akan memberikan satu contoh lagi. Saya berprofesi sebagai siswa SMA. Berarti saya bisa mengungkapkannya dengan watashi wa gokosei desu, yang artinya saya adalah siswa SMK atau SMA. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.